Saya ulang ya. Oke, sekarang saya punya, coba perhatikan di sini. Di sini ada di kota A, di kota A dan kota B ada ingin diketahui apakah ada perbedaan skor kemampuan akademik laki-laki dan perempuan. Di kota A seperti ini hasilnya. Ini perempuan, di kota A seperti ini. Di kota B seperti ini. Ini untuk perempuan, rata-rata sekian. Diambil sampel 5 orang ya. 5 orang perempuan, 5 orang laki-laki. Di kota A ini hasilnya. 550, 590. Di kota B 550 perempuan, 590 laki-laki. Kita mau lihat sini, ada nggak perbedaan yang disebutkan skor laki-laki dan perempuan di kota A dan di kota B? Eksperimennya 2 kali. Di kota A bagaimana, di kota B bagaimana. Sebelum ke sana, saya ingin tanya, coba cermati data ini. Ya, data ini cermati. Rata-ratanya sama. Yang berbeda apanya sih kira-kira data itu? Coba sampaikan ke saya. Dari data ini, varian. Ya, yang berbeda itu keragamannya. Ya. Yang lain paham nggak? Di kota A bagaimana keragamannya, di kota B bagaimana keragamannya? Coba yang lain jawab. Yang lain? Naila? Paham nggak Naila? Bagaimana keragaman data di kota A dan keragaman di kota B? Halo? Paham nggak? Di kota A ini lebih beragam. Keragaman itu jarak data ke perpustakaan jauh-jauh. Ini pusat data. 490 ke 550 jauh. 520 ke 550 agak jauh. Ini 550, 546 ke mana? Ke 590 dekat. 56 dekat. Jadi di kota B ini lebih seragam, keragamannya rendah. Di kota A keragamannya tinggi. Di kota A keragamannya tinggi. Nah sekarang, kalau saya plotkan, data itu seperti ini. Di kota A seperti ini. Di kota B seperti ini. Jadi 550, ini skor kemampuan akademik ya. Skor kemampuan akademik ya. Laki-laki, perempuan di sini, laki-laki di sini. Di kota B di sini. A di sini, perempuan laki-laki di sini. Sudah bisa disimpulkan nggak bagaimana perbedaan antara skor laki-laki dan perempuan di kota A dan kota B? Ada yang jawab? Oke, saya nggak akan menjawab. Saya akan bantu jawab. Cuman saya akan bantu jawab. Akan memberikan arah supaya bisa dijawab. Ya. Misalkan begini. Coba video saya terlihat nggak ya? Halo, video saya terlihat nggak? Terlihat, Pak. Oke. Saya punya kelereng, saya pakai logika sederhana aja. Saya punya kelereng merah dan biru 5 dicampur
eh, ini hipotesnya sebenarnya. Ini hipotesnya H0 tidak ada perbedaan sekolah laki-laki dan perempuan. Datanya seperti ini di kota A. Di kota B seperti ini. H1-nya sekolah laki-laki dan perempuan ada perbedaan. Ini hipotesisnya. Kita punya data seperti ini. Lalu kalau kita plotkan seperti ini. Nah, andai kata, saya pakai analogi, andai kata, saya punya kelereng merah dan biru 5, saya campur, saya lemparkan ke atas genteng, terus dia jatuh ke, saya tadain di mana di kertas ini, kelereng itu. Lalu semua jatuh, posisi yang paling mungkin, kelereng itu seperti yang atas atau seperti yang bawah? Yang atas, Pak. Oke, yang atas ya. Kalau seperti yang bawah mungkin apa nggak mungkin? Hampir tidak mungkin. Iya, hampir tidak mungkin. Hampir tidak mungkin kok seperti yang bawah. Ini karena gini, karena ini gabungan ya, gabungan dengan EP. EP itu belum pernah mendapatkan seperti yang saya jelaskan. Itu perlu saya ulang seperti ini. Saya berharap yang EP paham nggak? Kalau seperti yang bawah itu mungkin apa nggak mungkin? Itu nggak mungkin. Yang EP paham nggak? Kalau seperti itu hampir nggak mungkin terjadi. Kejadian kalau saya peracak, itu nggak mungkin terjadi seperti bawah posisinya. Hampir nggak mungkin terjadi. Kalau A dan B itu tidak ada perbedaan. Nah sekarang pertanyaan saya, sudah bisa menyimpulkan nggak apakah ada di kota B ada nggak perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Apa kesimpulan kita di kota B dengan kejadian seperti ini? Coba yang dari EP jawab. Yang kejadian seperti ini sudah bisa menyimpulkan nggak? Apakah ada perbedaan sekolah laki-laki dan sekolah perempuan? Kejadian seperti ini itu hampir tidak mungkin terjadi kalau laki-laki kelereng itu biru dan merah itu nggak ada perbedaan, nggak mungkin terjadi. Maka yang bilang kelereng merah dan biru tidak ada perbedaan itu kita salah, kita. Nggak mungkin terjadi seperti ini kalau memang ada perbedaan. Sekarang terjadi, maka yang bilang nggak ada perbedaan itu tertolak, nol ya itu tolak. Yang bilang terjadi. Kalau seperti ini, itu kejadian yang mungkin terjadi, yang kejadian yang ngacak aja kejadian seperti ini. Nggak menunjukkan bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan. Ini kan sampelnya 5 laki-laki 5 perempuan. Coba sampel ini buang, ambil sampel 5 yang lain, boleh jadi laki-laki di sini seperti perempuan di sini, rata-rata boleh jadi. Coba ambil lagi 5 yang lagi, boleh jadi di sini laki-laki, perempuan di sini, dan seterusnya. Tapi kalau seperti ini, mau ambil 1000 kali, hampir pasti perempuan lebih rendah dari laki-laki, hampir pasti. Kalau seperti ini data. Jadi kita simpulkan bahwa yang seperti yang bawah ini, yang bilang tidak ada perbedaan, kita tolak. Ada perbedaan. Karena peluangnya nggak mungkin terjadi ketika hal benar. Nah, kalau seperti ini, yang bilang tidak ada perbedaan nggak kita tolak. Kalau kejadian begini, kejadian seperti ini, itu sesuatu yang mungkin terjadi. Perbedaan ini hanya kesalahan sampling saja. Perbedaan ini kesalahan sampling saja. Coba bahas sampel yang lain. Akan terjadi. Nah, kalau saya ada distribusi F namanya. Distribusi F itu adalah skor berapa
perbandingan antara di sini. Data ini punya keragaman, yang biru punya keragaman, yang biru punya keragaman. Ya. Ini keragaman dalam kelompok perempuan. Ini keragamannya. Ya. Yang merah, ini keragamannya. Ya. Ini keragamannya kan, beragam. Ini namanya keragaman dalam kelompok. Keragaman dalam kelompok. Sementara keragaman antara rata-rata ini dan ini keragaman antar kelompok. Kelompok perempuan dan kelompok laki. Jadi keragaman antar kelompok. Ini keragaman data di dalam kelompok perempuan ada data kan? Data itu kan beragam. Ini keragaman antar kelompok di dalam kelompok. Nah, nilai F itu ya perbandingan antara keragaman ya antar teman antar kelompok dan keragaman ya mean square within dalam kelompok perbandingan. Jadi di sini keragaman dalam kelompoknya besar. Ini besar. Dalam kelompoknya besar. Keragaman antar kelompoknya X aja. Jadi X bagi sesuatu yang besar itu kecil. Hasilnya. Sementara di sini keragaman antar kelompoknya kecil. Keragaman dalam kelompok. Keragaman dalam kelompok kecil. Keragaman dalam antar kelompoknya X. Jadi yang di sini F-nya itu X dibagi sesuatu yang kecil. Maka ini besar. Nah, kalau F-nya besar, ya, itu cenderung distribusi F begini. Ya. Kalau F-nya besar, ya, di sini, maka dia akan cenderung menolak H0. Ya. Kalau kecil, di sini, persentasenya, itu di atas 5% kan, kalau besar kan, itu cenderung tidak menolak H0. Saya ulang lagi ya. Coba sekarang di sini kita lihat yang A ini, yang di kota A, itu keragaman antar kelompoknya besar, sehingga makin nggak jelas lagi perbedaan antara laki-laki dan perempuan karena begitu besarnya keragaman itu, sehingga nggak jelas. Kita nggak bisa memastikan laki-laki lebih pintar dari perempuan, nggak bisa memastikan karena kayaknya kecil, nggak jelas. Tapi kalau di sini, ya, antar kelompoknya itu tetap X ya, sebesar X kan sama kan, dalam kelompoknya, sehingga di sini jelas sekali di sini. Antara perempuan dan laki-laki jelas sekali. Jadi, kalau melihat ini, makin tinggi keragaman dalam kelompok, makin beragam dalam kelompoknya itu, makin nggak nyata perbedaan itu. Antar kelompoknya makin misalkan ini, ya, yang perempuan sekarang. Jadi kan tadi signifikan kan, yang perempuan tadinya minimum di sini, sekarang minimum pindah ke sini. Terus yang maksimum yang perempuan pindah ke sini. Lalu begini kan? Ini minimumnya, ini maksimumnya. Sekarang yang laki-laki, maksimumnya pindah ke sini, minimumnya pindah ke sini. Maka laki-laki seperti ini keragamannya. Maka makin nggak jelas lagi keragaman perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Kalau keragaman antar kelompoknya membesar, keragaman dalam kelompoknya membesar. Keragaman kelompok dalam besar, makin nggak jelas perbedaan antara kelompok tersebut. Ya, saya ulang, makin besar keragaman dalam kelompok, keragaman ini makin beragam, ya, makin nggak jelas perbedaan itu, makin nggak signifikan. Oke, ini konsep dasarnya, ya.
Ngitungnya nanti mah gampang, tinggal sigma jumlah kali itu biar komputer yang kerja. Tapi kita memahami. Oke, kalau saya data ini saya run ya ini di kotak A, the live compare me, one the ANOVA ya. Apakah ada skor kotak A? Perbedaan karena nah, ini satu itu male, female, satu female ya. Analyze, compare me, one way ANOVA ya. Apakah ada perbedaan skor di kotak A karena perbedaan gender? Di sini probability-nya 0,21 ya. Maka kita tidak tolak H0. H0 tidak ditolak, yang jelas tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Male dan female itu tidak ada beda skornya. Ya kita tolak ini di kotak A karena ini di atas 5% kan, di atas 5%. Oke, kalau saya run yang kota B, analyze compare me, one the ANOVA ya. Ini di kota B. Ini probability-nya 0,00, nggak mungkin terjadi. Kalau nggak ada perbedaan, maka probability yang mendapatkan data seperti ini itu 0,00, misalkan 0,00 berapa gitu ya, 0,72 misalkan. Cuma dipotong di sini, dipotong 3 angka. Ini nggak mungkin terjadi peluangnya kalau nggak ada perbedaan. Maka yang bilang nggak ada perbedaan kita tolak. Di kota B kita tolak, di kota A tidak kita tolak. Maka di sini ya kita simpulkan di kota A ada perbedaan loh, laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih pintar ya perempuan. Di sini nggak nyata perbedaan itu, nggak signifikan. Perbedaan yang ada ini tidak signifikan. Perbedaan ini terjadi karena kebetulan saja, karena sampling, karena kesalahan sampling. Bukan perbedaan yang nyata. Ini nyata betul perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki lebih pintar dari perempuan. Logika tadi begini, logika sederhananya. Hitungnya tadi pakai SPSS, ini hasilnya. Ini H0 itu kita tolak ketika probabilitasnya di bawah 5%. Ini H0 tidak kita tolak. Oke, ada pertanyaan nggak? Itu apa? ANOVA. Oke, nggak ada pertanyaan. Saya asumsikan paham. Sehingga nggak perlu segera lebih lanjut. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke, saya teruskan ya. Ini saya teruskan. ANOVA itu ya, kalau kita punya apa? Kalau kita ingin tahu perbedaan antar grup, ya, biasanya dipakai untuk lebih dari 2. Kalau 2 saja, itu pakai namanya independent t-test. Tapi nanti independent t-test sama ANOVA itu sama hasil. Makanya logika tadi saya pakai ANOVA. Ya. Oke, sekarang hipotesisnya itu untuk ANOVA, H0 semua anggota populasi itu rata-ratanya sama. Semuanya sama. Misalkan kelompoknya grupnya itu ada 3. Mu1 sama dengan Mu2 sama dengan Mu3. H1-nya tidak semua. Tidak semua sama. Ya. Oke. Seperti ini. H0 itu Mu1 sama dengan Mu2 sama Mu3. Kita tidak menolak H0, ya, tidak ada perbedaan. Kalau seperti ini, Mu2, Mu1 dan Mu2 tidak ada perbedaan. Tapi Mu1 dan Mu3 itu berbeda. Mu2 dan Mu3
itu berbeda. Ini juga signifikan. Atau tiga-tiganya berbeda. mu1, mu2, mu3. Jadi berbeda itu bisa begini, bisa begini. Bisa juga begini. Bisa juga begini. mu1 sama dengan tidak sama dengan mu2. mu1, mu2 sama dengan mu3. mu1 dan mu2 itu signifikan. mu2 dan mu1 signifikan. Tapi mu2 dan mu3 tidak signifikan. Bisa begitu. Bisa salah satu atau tiga-tiganya ya. Oh, ini salah satu. Ini salah satu. Oke. ANOVA itu adalah menganalisis keragaman. Ya. Menganalisis keragaman. Keragaman itu, ya, keragaman dalam kelompok itu ada keragaman total. Keragaman total itu merupakan penjumlahan dari keragaman antar kelompok, grup, dan dalam kelompok. Keragaman itu, keragaman total dari sebuah data itu sama dengan keragaman antar kelompok, ya, grup, dan dalam grup. Itu rumus dasarnya ya. Oke. Keragaman total ini semua data keragamannya kan varian namanya kan. Semua data dikurangi rata-rata totalnya. Dikuadratkan. Itulah keragaman total. Tapi kalau keragaman antar grup ya, N1, J-nya 1, N1, grup 1, ya. N1, rata-rata grup 1, dikurangi rata-rata seluruhnya. Ini rata-rata total. Itu kuadratkan. Sebentar ya. Oke. Ini saya nggak akan cermati lebih jauh ini. Nanti dipelajari rumah. Saya sudah buatkan Excel-nya. Ya. Saya buat Excel-nya. Nanti tugas kalian membuat seperti ini juga ya. Ini keragaman antar kelompok. Ini keragaman dalam kelompok. Nah, nanti kita membuat tabel ANOVA namanya. Seperti ini, tabel ANOVA. Ini sudah saya buatkan di Excel ya. Excel. Kita mau mencari ini. Mau mencari nilai F ini. Untuk menguji apakah ada perbedaan antara kelompok-kelompok tersebut. Ya. Saya langsung masuk ke contoh. Oh, ini distribusi F, saya katakan tadi. Distribusi F seperti ini. Kita akan melakukan 0 kalau F itunya di atas F table-nya ya. Oke, sekarang saya mau ambil contoh. Saya buat contoh. Ini ada hasil skor belajar mode 1, mode 2, dan mode 3. Ya, mode 1, mode 2, mode 3. Ini kelas pagi. Ya, kelas pagi, kelas sore, dan kelas online. Contoh case ya. Oke, lalu kita mau menguji apakah ada perbedaan rata-rata skor yang signifikan antara ketiga metode tersebut. Nah, kalau saya plotkan, kita hitung, ini rata-rata metode 1. Ini rata-rata metode mode 1. Rata-rata metode 2, rata-rata metode 3. Ini rata-rata total. Seluruhnya. Rata-rata ini seluruhnya. Namanya rata-rata total kan. Kalau saya plotkan di sini. Ini rata-rata total di sini. Rata-rata total di sini.
Nah, F itu ini keragaman dalam kelompok. Dalam kelompok ada keragamannya kan? Kita itu keragaman ini masing-masing kelompok kan? Terus ini sini, sini. Ya. Ini keragaman antar kelompok. Kelompok 1 di sini rata-ratanya kan? Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini. Nih. Nah, yang kita ukur adalah perbandingan antara keragaman dalam antar kelompok, ya, antar kelompok ini dibandingkan dengan keragaman dalam kelompok. Itu aja sebenarnya. F itu, ya, tadi saya jelaskan, F itu mean square, ya, among grup, antar grup dibagi rata-rata square dalam kelompok. Itu aja yang kita nyari F ini. Oke. Kita hitung nih keragaman dalam antar kelompok berapa, dalam kelompok bagaimana, ya. Oke, itu kita cari F-nya dulu. Kita akan menguji ada nggak perbedaan itu, gitu kan, ya. Oke, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Sekarang saya sudah membuatkan data seperti ini. Nah, pertanyaan saya sekarang, kita belum hitung ya, belum hitung. Misalkan yang X ini rata-rata antar kelompok. Rata-rata misalkan ini, ya, X ini gambar ini saya tarik pindah ke sini, sehingga X1 rata-rata di sini, X1 rata-rata di sini. X2 tetap, X3 ini pindah ke sini, sehingga X3 itu ada di sini rata-ratanya. Pertanyaan saya, rata-rata kelompok antar kelompok makin nyata atau makin tidak nyata? Halo? Tidak nyata nggak sih, Pak? Apa? Tidak nyata. Kelompok A di sini, mode 1 di sini rata-ratanya. Mode 2 di sini rata-ratanya. Mode 3 di sini. Kan tadinya di sini. Ini dengan ini, ya, ini ke sini. Sekarang pindah dari sini ke sini sama ke sini. Makin nyata atau makin nggak nyata? Metode 1 tadi di sini rata-ratanya. Sekarang pindah ke sini. Tadinya 250, jadi misalkan ke 300. Yang X2 tetap misalkan di 230. Yang X3 pindah ke sini. Tadinya 210 sekitar 150. Secara logika makin nyata nggak perbedaan metode 1, metode 2 sama metode 3? Halo? Ya kan harus tahu ini. Kalau nggak tahu ini nggak ngerti logikanya, cuma bisa ngitung aja kan. Pertanyaan saya makin nyata atau makin nggak nyata? Makin nggak nyata, Pak. Makin nggak nyata. Yang kuliah pagi rata-ratanya 300. Tadinya 250. Sekarang pindah ke 300. Awalnya 250, 230 misalkan ya, sama 205 misalkan. Tadinya di sini kan. Sekarang saya pindah, yang X1 itu ratanya 300 di sini. Yang ini tetap 230. Terus yang X3 pindah ke sini, ratanya misalkan 150.
Makin nyata nggak perbedaan rata-rata kuliah pagi, kuliah sore, sama kuliah online? Makin nyata dong, gimana? Kan 300 ke 230 ke 150 kan makin jauh. Tadinya kan dekat 250 ya, ke 210 kan dekat tadinya. Perbedaan itu nggak nyata. Perbedaan itu lebih kecil. Kan sekarang gede banget perbedaan itu. Nyata benar perbedaan. Jadi antar grupnya meningkat. Antar grupnya meningkat, maka F-nya membesar. Karena F-nya membesar, makin makin F-nya membesar, kan makin kecil peluangnya di sini. Ini F ya. Makin kecil peluang di sini. Kan makin kecil, makin menolak H0. Yang tidak bilang tidak ada perbedaan ketiga metode ini. Ya? Paham ya? Kalau X1-nya tadi di sini, pindah ke sini, X2-nya tetap, X3-nya pindah, kan makin nyata. Tadinya segini persisnya, sekarang ke sini. Tadinya X-nya ke sini, sekarang ke sini. Makin nyata dong perbedaan itu. Ya? Paham ya? Ini dulu, paham nggak ini? Ya? Kalau antar grupnya meningkat, ya, perbedaan antar grupnya meningkat, maka F-nya makin besar, makin mau menolak nol. Sebaliknya, sebaliknya. Sebaliknya, ya. Misalkan X1 ini, saya pindah ke sini. Ini, saya pindah ke sini. Sehingga X1-nya di sini, rata-ratanya. Ya. Makin tetap ya pindah ke sini. Terus X3-nya ke sini. Saya pindah ke sini, makin ke sini. Sehingga X3-nya di sini. X1 di sini, X2 tetap di sini, X3 di sini. X3 di sini. F sama dengan MSA per MSW. W itu within ya dalamnya. X1, X2, makin nyata nggak perbedaan X1, X2, X3? Pertanyaan saya. Makin nyata atau makin nggak nyata? Makin nggak nyata, Pak. Makin nggak nyata, Pak. Nggak nyata dong. MSA-nya kan makin kecil. F-nya makin kecil. Kita M-nya makin kecil ya. Begitu ya. Ini F ya. Ini F. Kalau kecil di sini, kan probabilitasnya besar. Probabilitas besar itu di atas 0,5. Makin nggak akan kita tolak hal itu. Kita tidak akan menolak hal. Oke, itu kita mengotak-atik keragaman antar kelompok. Sekarang keragaman dalam kelompok. Misalkan X1-nya tetap di sini, antar kelompoknya tetap ya, tetap di sini. Tapi nilai maksimum ini di kelompok kan tadinya maksimum di sini. X1 itu nilai maksimum di sini misalkan. Ya. Beragam misalnya. Terus ini nilai minimum di sini. Misalnya di sini nilai minimum di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 5 lah gitu kira-kira. Jadi kira-kira 1, 2, 3, 4, 5. Kira-kira. Ini tetap di sini, tapi maksimumnya di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Minimumnya di sini. 1, 2, 3. Anggaplah 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. X3-nya gitu. Keragaman dalam kelompoknya meningkat. X3 maksimum di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Tapi tetap di sini rata-ratanya. Misalkan rata-rata di sini. Pertanyaan saya, makin nyata atau makin nggak nyata perbedaan antara X1 dan X2? F sama dengan
MSA antar kelompok dan within among MSW. Dalam kelompoknya makin besar keragamannya. Ya. Rata-rata di sini. Ya. Tetapi ini misalkan minimumnya di sini. Kalau seperti ini kan makin nggak nyata. Mau ada maksimum dekat-dekat di sini. Oke. Makin tidak nyata. MSW-nya membesar. Karena membesar, sesuatu di bagian besar itu mengecil. F-nya mengecil. Makin tidak menolak H0. Makin nggak nyata perbedaan antara X1, X2, dan X3. Makin nggak nyata. Gitu ya. Sebaliknya, kalau sekarang, contoh kasusnya lebih pada ini, lebih nyaman. Ya. Misalkan ini. Antar kelompoknya mengecil. Yang perempuan, ya, yang perempuan minimum di sini, maksimum di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang perempuan. Yang laki-laki minimumnya di sini, maksimum di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Tadinya tidak signifikan, sekarang setelah F sama dengan MSA antar kelompok dan dalam kelompok MSW-nya, antar kelompoknya kecil, mengecil. Dalam kelompoknya mengecil. Karena mengecil, sesuatu yang tadinya sesuatu di bagian kecil, maka dia F-nya akan besar. Karena besar, dia akan menolak H0. Tolak H0. Makin nyata perbedaan antara laki-laki, perempuan dan laki-laki. Kalau keragaman antar kelompoknya mengecil. Tadi tidak signifikan. Kalau seperti ini, akan signifikan atau seperti ini dong, signifikan. Ya. Setelah mengecil, seperti ini. Makin nyata perbedaan. Jadi MSW-nya mengecil, MSA bagi MSW menjadi besar. Karena besar, dia akan menolak H0. Gitu ya. Gitu kan? Karena besar, ini probabilitasnya kecil. Misalkan 0,00 sekian gitu. Itulah esensi dari ANOVA ya sebenarnya. Menganalisis keragaman, ya. Analisis of varian ya. Yang bisa adalah keragaman. Ya, ada pertanyaan nggak? Pak, maaf saya masih kurang paham yang barusan, Pak. Yang mana? Yang barusan Bapak jelasin, Pak. Yang ini. Yang ini. Iya, Pak. Nah, iya. Kalau seperti ini, kita bilang laki-laki dan perempuan tidak ada perbedaan. Kita nggak bisa memastikan laki-laki lebih kita tidak bisa memastikan laki-laki lebih pintar dari perempuan. Kok seperti ini kan? Rata-rata laki-laki 590. Rata-rata perempuan 550. Tapi keragamannya tinggi. Keragaman dalam kelompoknya. Karena tinggi, maka F-nya kecil. Yang ini. Karena F-nya kecil, sudah kita hitung kan? Tadi sudah kita hitung. Karena F-nya kecil, F-nya kecil. F itu sekitar 2 atau 3. Ini F di batasnya 3, sekitar 3 lah. Kan di bawah 3 nih. Maka Hana tidak kita tolak. Oke. Ya. Nah sekarang andai kata sekarang yang biru ini kan misalkan minimum di sini, maksimum di sini. Ya. Ini rentangnya. Sekarang itu keragaman dalam kelompoknya mengecil, keragaman dalam kelompoknya mengecil. Minimumnya di sini, maksimumnya di sini. Rata-rata tetap 550. Sehingga keragamannya antara ini aja. Ya. Keragaman dalam kelompok ini aja, makin seragam. Ya. Kan keragaman mengecil makin seragam. Ya. Oke, sekarang yang laki-laki tadinya
minimum di sini, maksimum di sini. Tapi andai kata keragamannya sekarang mengecil, minimum di sini, maksimum di sini misalnya, ya. Sehingga di sini keragamannya. Sehingga keragaman perempuan di sini, keragaman laki-laki di sini. Ini kan makin nyata perbedaan antara laki-laki, perempuan dan laki-laki makin nyata kalau seperti ini katanya, seperti ini, kan makin nyata. Karena F sama dengan MSA, ya, mean square keragaman among antar kelompok, dan MSW keragaman dalam kelompoknya membesar. Ya. Keragaman dalam kelompok itu kan mengecil. Karena ini kecil, sesuatu dibagi kecil kan menjadi besar. Ya. Karena besar cenderung melakhan nol. F kan begini. Kalau besar di sini, ya, ini F-nya di sini probabilitasnya 0,0 kecil sekali. Seperti ini kan. Paham ya? Kita belum hitung nih. Kalau paham ini baru kita hitung. Gampang hitungnya itu. Sekarang yang penting memahami konsepnya. Paham? Baik Pak, paham Pak. Oke. Terima kasih ya Pak. Siapa lagi yang nggak paham? Coba saya tanya sekarang Hilmi. Hilmi. Ke yang tadi, ke yang ini. Sekarang, andai kata di kasus ini, ya, di kasus ini keragaman antar kelompoknya besar. Keragaman antar kelompoknya besar. Misalkan begini, X1 ini, data ini, saya pindah ke sini. Sehingga rata-ratanya ada di 300 misalkan ya. Rata-rata X1. Lalu maksimum misalkan 320, minimum sekian ya. Terus X3-nya itu di sini. Sehingga rata-ratanya yang tadinya 205 sekarang jadi 180 misalkan. Kalau seperti ini kasusnya, dari sini ke sini, dan yang X2 tetap, keragaman antar kelompoknya membesar atau mengecil? Keragaman antar kelompok. Ini paham nggak? Halo? Makin besar, Pak. Kalau membesar apa kesimpulannya? Perbedaannya semakin nyata Pak. Perbandingan ternyata makin menolak, makin cenderung melakhan nol kan? Itu. Ya, coba F ya sama dengan MSA ya dibagi MSW. MSA-nya besar. Karena MSA besar, F-nya besar dong. F besar itu probabilitasnya makin kecil. Probabilitasnya makin kecil makin melakhan nol. Makin nggak mungkin terjadi. Makin nggak mungkin terjadi X1, X2, X3 ini sama. Makin nggak mungkin terjadi. Peluangnya kecil. Makin tidak mungkin terjadi untuk mengatakan X1, X2, dan X3 itu sama. Ada perbedaan. Makin signifikan, makin nyata perbedaan itu. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Sekarang hitung. Ini dihitung. Ya. Rata-rata X1 ini, rata-rata X2 ini, rata-rata X3 ini. Ini rata-rata totalnya. Ya. Terus N-nya, N1-nya 5, N2-nya 5, N3-nya 5. Ya. N seluruhnya itu 15. Kolomnya, kelompoknya, grupnya ada 3. Udah. SSA, sum square-nya, sum square dari antar kelompoknya itu 5 kali ini rumus tadi. Ya, rumus itu ya dimasukkan ya
dapatlah rata-rata sum square dari antar kelompok ini. Ya. Ini sum square dari within dalam kelompoknya. Terus kita punya MSA tadi, mean square rata-ratanya dibagi ini rumusnya kan, dapatlah F25, sekian. Perbandingan antara MSA ya, dan MSW ini sekian. Nah, jadi kita dapat F sekian. F sekian ini, kalau melihat di sini, 25, sekian. Berapa probability-nya? Ya. Lihat aja di tabel F ya. F tabel. Kalau enggak, kalau enggak lihat di ini. Lihat di mana? Jadi oke, nanti ini ada di tabel ya. Ada tabel. Tabelnya itu 5% aja batasnya F-nya 3,89. Apalagi 2,5, 25. Maka gitu. Maka tolak H0 yang bilang tidak ada perbedaan. Yang bilang tidak ada perbedaan ini kita tolak. Oke, ini sudah. Nah, sudah saya siapkan data Excel-nya. Nanti kalian buat latihan. Oke, ini sudah saya siapkan ya. Datanya ini. Oke. Ini rata-rata 1, rata-rata X2, rata X3. Ya. Ini jumlah kelompok 1, jumlah kelompok 2. Ini tidak harus sama. Tidak harus sama. Ini boleh 6, boleh 7, terserah ya. Terus N totalnya. Ini rata-rata total, rata-rata seluruhnya. Rata-rata grand mean-nya. Kelompoknya 3. SSA ini, ya, SSA ini, N, ya. N itu banyaknya data kelompok 1 kalikan ini dikurangi rata-ratanya. Ini rumus-rumusnya, kalian ikutin aja ya. Semuanya dikurangi rata-ratanya. Semua dikurangi rata-ratanya. Baru dapatlah SSA. SSA-nya ini. MSA-nya ini ya. Mean square man ya. Dan seterusnya kan. Ya, kalian buat ini hasilnya apa? Ini hasil dari tadi perbandingan volume ratio. Ini hasil SPSS. Hasil SPSS ini. Sama hasil SPSS dengan ini ya. Ini dia mean square ya. Dia istilahkan between group dia. Istilahnya aja kan di sini emang group, between group sama aja. Between group, sum square, between group, antar group, within group. Ya. Ini itu manual saya. Ya. Ini gitu SPSS. Hasilnya sama, 25,28. Oke, ini sudah saya sampaikan ke mana? Ke kalian itu di bahannya ya. Rumus-rumus masih ada di sini. Ya. Kalian coba nanti latihan bandingkan antara hasil manual dengan hasil SS. Ya. Tidak pertanyaan nggak? Ini ANOVA ya. Nah sekarang, oke. Signifikan. Signifikan itu berbeda semua
berbeda salah satu atau bagaimana? Sekarang ini sudah signifikan. Oke, ada perbedaan. Tapi yang berbeda yang mana? Ini pertanyaan lanjutan. Ada perbedaan, cuman perbedaan yang mana? Nah, perbedaan yang mana itu dijawab dengan namanya post hoc, ya, analisis lanjutan, ya. Oke, sekarang yang berbeda signifikan. Sekarang ini hasil di mana di textbooknya, ya. Tadi saya ngikutin manual. Nah, sekarang ada banyak prosedur untuk menguji apakah beda semua atau salah satu. Pengujiannya seperti ini. Ini ada, saya nggak lanjutkan aja, ya, nggak lanjutkan manualnya. Dihitung aja, MSP dibagi 2 kali dikalikan 1/4 dan seterusnya, ya. Ini prosedur manual. Nanti kita menguji yang berbeda mana, gitu kan? Yang berbeda mana? Nah, ini kalian boleh latihan menghitung manualnya. Cuman saya langsungkan ke sini, ya. Sini, yang tadi kan. Saya buatkan yang skor belajar, ya. Oke. Ini datanya. Skor belajar metode A, metode B, metode C, ya. Prosedurnya begini. Analyze, compare mean, one way ANOVA. Apakah ada perbedaan skor belajar karena perbedaan mode? Di sini hasilnya F itu 25,275, ya. 25,275. Hasil manualnya tadi 25,28. Dan signifikan. Berarti yang bilang tidak ada perbedaan, yang bilang begini, hipotesis ini, yang bilang semua mu itu sama, tolak ini. Tidak seluruhnya sama. Cuman dari 3 ini berbeda 3-tiganya atau tidak. Nah, ada kalau prosedur SPSS begini. Analyze, compare mean, one way ANOVA. Ini di sini ada post hoc. Post hoc itu tadi ada TAKI. TAKI itu tadi prosedur tadi di sini, ya. Prosedur lanjutan, ya. TAKI Kramer, ya. Untuk menguji perbedaan yang berbeda yang mana. Itu membandingkan 1 dan 2 bagaimana, 1 dan 3 bagaimana, 2 dan 3 bagaimana, itu, ya. Itu prosedurnya tadi, ya. Dan banyak prosedur-prosedurnya, ya. Gajah taki, desa taki, Bonferroni, LSD segala macam itu metodenya beda-beda. Tapi hasilnya mirip. Sekarang kita pakai taki aja, ya. Di textbook kita pakai LSD. Kita coba, ya. Jadi kita pakai taki dan LSD, ya. Oke, ujinya begini. Sekarang sudah signifikan. Nih. Oke. Cuman yang mana? Ini prosedur taki tadi kan? Yang taki ini, ya. Ini. Prosedur antar 1 dan 2 itu signifikan. 1 dan 3 itu signifikan. 2 dan 1 signifikan. 2 dan 3 signifikan. 3 dan 1 signifikan. 3 dan 2 signifikan. Jadi signifikan semuanya. Ini prosedur taki. Yang di textbook kita pakai LSD. Sama juga, hasilnya sama. Cuman mirip-mirip aja nih. Angka mirip-mirip aja, ya. Prosedur itu orang cari cara berbeda-beda, banyak sekali caranya. Tapi kesimpulannya mirip-mirip. Ya, begitu. Kesimpulannya, atau langsung di sini. Ada hubungan subset namanya. Kita punya 3 kelompok. Ternyata ada 3 subset. Subset 1, subset 2, dan subset 3.
Kalau ada 3 subset, berarti tiga-tiganya berbeda. Andai kata ini ada di sini, ya, maka dia dalam satu subset tidak signifikan. Nah, saya coba. Oke, sekarang ini berarti tiga-tiganya signifikan, ya. Tiga-tiganya signifikan. Ya. Metode 1, metode 2, dan metode 3 itu signifikan. Karena dia ada di subset berbeda. Sama dengan begini. 1 dan 2 signifikan. 1 dan 3 signifikan. Ya, dan seterusnya. Oke, ini sudah tuntas, selesai. Ada pertanyaan nggak? Misalkan begini. Misalkan ini, sorry. Saya lupa share, ya. Ini yang online, saya membuat mirip. Tadinya saya shift S, ya. Store belajar coba, ya. Dan rusak. Ini yang saya akan buat simulasi. 2 dan 3 ini saya akan buat mirip sehingga tidak signifikan. Ini kan 200, di sini 234. Saya miripkan 234 misalnya. 230. Di sini 218. Oke, 218 mirip. 235 ini 197, ini 230 lah. 233 misalkan, ya. Ini 216. 227. Ini 225 misalkan, ya. 225 misalkan. Ini 216. Ini 214 misalkan. Oke. Misalkan datanya begini. Analyze, compare mean, one way ANOVA, ya. Nah, seperti ini signifikan. Tapi yang mana? Kan gitu. Yang mana? Kalau lihat datanya tadi kan, 2 dan 3 makin nggak signifikan kan? 1 dan 2, ya. 1 dan 2 signifikan. 1 dan 3 signifikan. Ya. 2 dan 1 signifikan. 2 dan 3 tidak signifikan. Ya. Oke. 3 dan 1 signifikan. 3 dan 2 tidak signifikan. Ya, subsetnya, ya. Nah, di sini tadinya ada 3 kelompok, sekarang ada 2 subset. Subset 1 dan subset 2. Dalam satu subset, dia nggak signifikan. 226 sama 224 ini nggak signifikan bedanya, karena dia ada di satu subset. Ya. Yang ini, jadi 1 dan 3 signifikan. 1 dan 2 signifikan. 2 dan 3 tidak signifikan. 2 dan 3 tidak signifikan. Begitu analisisnya. Oke, ada pertanyaan? Ini paham? Yang lain? Saya sengaja keluar dari mana? Keluar dari textbook itu, karena saya melihat visualisasi ini itu lebih mudah dipahami. Di mana? Nanti saya jelaskan, diambil textbook kita, ya, textbook kita. Jadi kalau nggak ada, saya buka buku kita, kan. Di textbook kita itu sudah semua ada bahannya, ya, di ini, ya. Di mana? Ini di chapter 13 textbook kita, ya. Experimental design, ya. Itu dan analysis of variance, ya. Kita akan menganalisis data untuk studi dari eksperimental, perbedaan antar kelompok, ya. Nah, misalkan begini, ya, kita punya metode ABCD, ABC misalkan, ya. Ini contohnya, langsung contoh. Ada contoh pekerja bekerja dengan 3 sistem, 3 metode. Metode A, metode B, metode C, ya. Ini hipotesisnya.
mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Ini hipotesisnya. Alternatifnya H1-nya tidak semua populasi punya misalnya ya. Kita punya asumsi dari ANOVA itu ya. Ini asumsinya harus normal katanya kan. Lalu variabelnya itu sama ya. Observer independen ya. Ini hitung manualnya ya. Hitung manualnya seperti ini. Notasi-notasinya caranya berbeda. Dengan cara berbeda. Makanya saya lebih karena di textbook yang lain itu visualisasinya nyaman. Ini agak ini boleh nanti kalau mau coba ya. Masukkan aja angka ini di hasil yang saya. Ujung-ujungnya kita punya seperti ini. Jadi sama juga keragaman dalam kelompok. Oh, istilahnya di sini treatment. Ya. Treatment. Yang tadi treatment dan error. Istilahnya aja. Ya. Ini keragaman karena treatment ya, dan keragaman karena errornya. Istilahnya saja. Ininya sama ya. Ngitungnya sama. Ya. Oke, kalau seperti ini datanya. Ya, tadi maka kita mendapatkan nilai F 9,8. Degree of freedom-nya 2 dan 12 ya. Di sini ada tabel F ya. Tabel F ya. Tabel F. Saya carikan tabel F ya. Tabel F ya. Kita cari tabel F ya. Ini tabel F ya. Sekarang cari aja di mana. Nah, sekarang kita dapatkan berapa nilai F, berapa probability untuk, coba perhatikan ya. Di sini kita dapat, bentar, yang pertama dulu deh. Yang ini deh. Kita dapatkan F-nya 25,3. Ya, 25,3. DF-nya 2 dan 12 ya. Ingat ya. 2 dan 12 ya. 2 dan 12. Ini 25,27. 25,27. F-nya 2. Ini 2 dan 12. 2 dan 12. Ini banyak sekali yang ini. Pokoknya kalian masukin gini. Saya agak susah kalau pakai kertas lebih nyaman karena berlembar-lembar ya. Atau kalau enggak pakai begini. Pakai yang saya katakan kemarin ya. Start distribution. Pakai F ya. Itu probability-nya 0,05, 25,273, DF-nya 2 dan 12. Maka probability-nya 0,0. Dua lima, 275. Probability-nya 0,00. Nggak mungkin terjadi. 0,00. Kalian bisa pakai table ini, cari DF-nya berapa, probability-nya berapa, 0,05 ya. Lalu DF-nya itu 2 dan 12. Ini gimana?
Ini DF untuk pembilang, ini penyebut. Oke. C. Jadi F25,275 itu 0,00. Ya, maka tolak handal. Ya. Kita pakai ini aja ya. Dan lebih gampang. Ya. 0,00. Oke, ada pertanyaan? Sekarang yang pakai textbook ini F-nya 9 F-nya 9,18. 9,18. DF-nya 2 dan 12 ya. 9,18. Maka perbulnya 0,04. Di sini 0,04 ya. 0,04. Maka menolak H0. Yang mana yang signifikan di sini pakai LSD, Mister ya. LSD prosedur. Tadi yang saya textbook yang lain pakai prosedur Take ya. Pakai Take keren. Itu sama aja. Nanti di sini banyak sekali prosedurnya ya. Analyze. Prosedurnya banyak sekali. Analyze, compare mean, one way ANOVA ya. Ini prosedurnya banyak. Take ya, LSD, Bonferroni, banyak sekali di prosedur-prosedur itu ya. Dan segala macam. Yang semuanya akan mirip hasilnya. Prosedurnya banyak. Tadi kita kenal tadi 2, Take dan SD ya. Coba kita buat semua. Itu semuanya akan menolak semua, rata-rata akan menolak. Akan sama lah hasilnya. Coba lihat hasilnya kan. Prosedur Take 3 dan 2 tidak signifikan. Kan semuanya sama semua. Semuanya sama. 1 dan 2, 1 dan 3 signifikan semua. Itu kita cukup tahu 1 atau 2 lah. Oke, ada pertanyaan nggak? Ini ya ini di textbook ya. Ini yang kita ini yang PPT saya yang ini chapter 13 itu saya buat dari textbook yang saya sampaikan kemarin ya. Ini textbooknya ya. Saya jadikan PPT. Oke. Ini prosedur dari mana? Prosedur dari si LSD. Nah, coba kalian sekarang ini ada data. Data ini untuk latihannya. Data ini kalian buat dalam bentuk Excel seperti ini ya. Seperti ini. Sama SPSS seperti ini. Tapi kalian udah tahu harus mulai dari 0. Ambil datanya ya. Ambil datanya ya. Masukkan begini ya. Melatihnya dari begini. Cari rata-ratanya gitu ya. Terus kalau nggak tahu lihat di sini gitu ya. Cari rumusnya apa gitu ya. Rumusnya dimasukkan di sini ya. Diikutin ya. Kalau nggak tahu nyontek ke sini. Begitu maksud saya. Jangan ini tinggal diganti. Kalau tinggal diganti langsung jadi. Maksud saya latihannya membuat. Membuat sendiri. Coba ini SSI ini. SSI ini saya langsung masukin rumusnya. Kan bisa aja dibuat dulu di sini. Ini jumlahkan ya. Lalu kalikan. Bisa begitu, banyak caranya. Usahakan kalian cari cara berbeda dari saya. Kalau hasilnya sama, berarti ngerti. Ini kan saya langsung kali-kalikan nih. Kali-kalikan. Bisa aja dibuat dulu jumlahnya gitu kan. Oke, itu latihannya ya. Latihannya itu. Jadi data dari textbook ini sudah ada rumus manualnya, dia hitung manual gitu ya. Hitung manual keragaman. Ini keragaman ini.
ya, varians. Ya, ini varians. Varian dari sampel. Ya. Oke, namanya anisovarian. Ikuti, nanti dapatlah tabel ini, tabel ANOVA-nya ini. Dapat F-nya, lalu putuskan, sini kan tidak. Gitu. Jadi dia hitung manual. Nah, sekarang data ini kita masukkan. Ya. Data ini kita masukkan, buat sendiri, pakai ini. Lalu bandingkan dengan hasil, dengan pakai SPSS. Oke, ada pertanyaan nggak? Pak, bertanya Pak. Nah, Yang tadi untuk apa hasil signifikannya itu, apakah kita pakai web yang tadi Bapak pakai atau manual? Salah kalau manual ngeliat tabelnya gitu juga kurang ngerti juga sih Pak. coba saya ya, saya akan ngetik apa? Oke, pakai manual boleh. Usahakan pakai manual ya. Saya kalau saya udah apa, jarang pakai itu karena saya udah. Tapi saya coba ya, ya. Yang table F ya, kita cari di sini DF-nya 2, F ratio terlalu tinggi. Yang ini aja. Ya ini hasilnya. Kita coba ini. F-nya 9,18 ya. 9,18. DF-nya itu penyebutnya itu 2 dan 12. Saya coba cari tabel yang sederhana ya. Tabel F yang sederhana ya. Itu kayaknya keluar ya. Tabel F. Nah ini, coba mudah-mudahan ini ya. 2 dan 12. Level signifikan 2 dan 12 ya. 2 dan 12. Sini. Dua dan 12. Tiga penerapan sebulan. Oke, sementara pakai saya nggak hafal, saya lupa. Sementara pakai yang itu aja. Nanti saya kalau ini saya sampai. Sementara pakai ini dulu ya. 2 dan 12 ya. Efek. Oh begini. 9,18. Sementara pakai ini, nanti saya coba carikan manualnya ya. Karena table itu macam-macam ya. Macam-macam penyajiannya. Dan tergantung prosedurnya, tergantung dari ini, dari apa, dari cara bacanya ya. Ini ada prosedurnya nih. Ya, ini mesti dibaca dulu nih, ya. Nanti saya cari yang apa, yang lebih mudah ya. Ini kan macam-macamnya dengan bentuknya ya. Seperti tabel Z itu kalau Z hanya hari-hari pakai ya, sehingga saya tahu. Sekarang ini saya jarang pakai. Saya sementara pakai yang ini aja deh, pakai yang distribusi ini. Tapi kalian coba cari juga ya, cari juga latihan ya. Bisa jadi kalian lebih tahu dari saya, karena mencocok-cocokkan lebih duluan, karena lebih cepat kan. Cocokkan aja di sini, cari yang perbandingan antara ini pembilang, ini penyebutnya. Oke, ada pertanyaan lain?
Oke, kalau enggak saya teruskan. Eh, di textbook ini menjelaskan, saya langsung masuk ke bagian akhirnya aja deh, yang kedua ya. Oh, ini sudah yang tadi saya juga buktikan pakai ada ya. Pakai apa? Pakai eh, pakai SPSS ya. Hasilnya sama. Hasilnya sama berapa? 9,18. Pakai SPSS 9,18. Perbandingan 0,04 ya. Pakai terus di mana? Di textbook itu perbandingannya antar ini, antar kelompok, seperti dia pakai LSD, dan ini hasilnya. 1 dan 2 tidak signifikan, 1 dan 3 signifikan, 2 dan 3 signifikan hasilnya kan. Nah di textbook dia itu manual, banyak sekali prosedurnya ya. Oke, saya hanya minta kalian sekali aja membuat manual. Nanti selebihnya kalau paham, ya udah pakai apa? Pakai komputer aja. Saya karena sudah merasa paham udah berkali-kali, sehingga jadi kadang-kadang udah agak malas juga. Kalau nggak sempat agak malas juga itu manual ya. Oke. Berikutnya saya langsung ke faktornya 2 ya. Faktornya 2. Contohnya begini ya. Contohnya. Tadi faktornya yang menyebabkan perbedaan itu satu faktor aja. Sekarang yang menyebabkan perbedaan faktornya 2. Ya. Ini ada skor apa? Skor GPAC ya, GPAC itu kayak tes potensi akademik. Itu dibedakan, faktor yang membedakan pertama adalah faktor pembedaan adalah college ya. Kampus bisnis, teknik sama art. Ya. Terus ada yang faktor pembeda berikutnya adalah persiapan programnya. Ada yang 3 jam review, 1 hari program, 10 minggu course. Ya. Jadi faktor pembedanya sekarang tidak satu lagi 2. Faktor A, faktor B ya. Oke. Maka dimintalah di masing-masing kelompok itu 2 orang untuk diuji. Hasilnya ini. 2 kali pengukuran lah kira-kira 2 kali diukur. A, B, C, D, E, dan seterusnya kan. Di bisnis untuk ciri harus review 2 orang, ini hasilnya. Data seperti ini ya. Oke. Sama seperti tadi, cuman kelompoknya faktornya 2. Ini tabel ANOVA-nya. Ini terus terang aja rumit ya. Sampai-sampai di mana di textbook-nya bilang karena ini memerlukan peran komputer. Dia jadi di sini lalu nggak lanjutkan, dia langsung output dari Minitab atau seperti SPSS ya. Dia minta bantuan, di sini dituliskan dia pakai bantuan komputer karena sudah terlalu kompleks ngitungnya. Jadi udah nggak terlalu berumit untuk mengerjakan serumit ini gitu ya. Oke, ini hasilnya. Jadi kalau seperti ini hasilnya, ini hasilnya Minitab sama dengan SPSS. Faktor A itu adalah karena persiapan. Jadi bilang persiapan untuk persiapan itu tidak signifikan, mau persiapan apa aja nggak ada beda terhadap skor. Ya. Tetapi faktor B itu yang menentukan. Faktor B adalah kampus. Yang menentukan perbedaan skor itu adalah kampus. Jadi persiapan ini
nggak perbedaan persiapan, nggak membuat skor itu berbeda. Tetapi kampus itu perbedaan kampus membuat skor berbeda. Ini faktor yang B yang lebih berpengaruh ya. Ya, dari data ini ya. Jadi kesimpulannya adalah sementara interaksi antara faktor A dan faktor B berinteraksi itu juga tidak signifikan interaksi keduanya. Contohnya begini, contoh lainnya ya, misalkan di pertanian, kalau dikasih pupuk aja, misalkan dia tidak signifikan. Dikasih hormon saja tidak signifikan. Faktor hormon dan pupuk menjadi signifikan. Misalkan begitu. Jadi dua faktor itu berpengaruh secara barengan. Nah, yang ini barengannya tidak signifikan. Ya. A saja persiapan tidak signifikan, B saja perbedaan kampus signifikan, interaksi keduanya A dan B tidak signifikan. Itu menjelaskan itu. Ya. Oke, kalau saya pakai SPSS, ya, datanya sudah saya siapkan. Ini apa? Table 39. Ya. Datanya seperti ini. Kalau kita tabelkan tadi ya, ini college, ya. Persiapan 1 orang pertama, orang kedua. Ya. Persiapan kedua ini skornya ya. Ini LAS, GLE, ini variate. GMAT ini dipengaruhi oleh apa? Oleh persiapan dan college. Replikasi itu kan kayak pengukuran, diukur 2 kali lah. Itu nggak kita masukkan karena pengukuran kayak diulang-ulang, ukur sekali, 2 kali, 3 kali ya. Oke, posoknya preparation dan college ya. Kita terserah mau pakai PAKI boleh, pakai SD boleh ya. Oke. Ini hasilnya sama persis ya tadi kan. Untuk college dia signifikan. Ada perbedaan skor karena perbedaan college. Tidak ada perbedaan skor karena perbedaan preparation-nya. Interaksinya antara preparation dan college interaksinya tidak signifikan. Jadi kalau kita melihat di sini, karena preparation tidak signifikan, tapi karena college ini, college 3 lebih rendah dari college 1, lebih rendah dari college 2. College 1 dan college 2 tidak signifikan. Jadi dari 3 kelompok itu jadi 2 subset. Ya. Jadi di subset yang sama itu tidak signifikan. Itu ini terjemahan dari sini. Ya. Nih. Pakai tadi 1 dan 2 tidak signifikan. Sama-sama pinternya. 1 dan 3 signifikan. Pakai juga gitu. LSD juga gitu. 1 dan 2 tidak signifikan. 1 dan 3 signifikan. Dan seterusnya. Oke, ini jadi sekarang faktornya 2. Faktor yang mempengaruhi. Kalau tadi di awal kita faktornya 1. Apakah ada pengaruh? Tadi kayak apa ya? Skor karena perbedaan waktu. Waktu saja. Sekarang 2. Entah waktu, entah jenis kelamin, atau apapun lah, faktor pembedanya 2. Itu namanya two-way ANOVA. Oke. Ada pertanyaan? Nah, sekarang kuliah mandirinya kalian, kalau ada pertanyaan, kuliah mandiri aja ya. Ini contoh ini dibuat
Ya, ini ya. Yang tadi awal aja ya, perbedaan 3 karyawan ini produksi ya. Ini ada karyawan diminta bekerja dengan metode A dan metode A, B, dan C. Ya. Ini hasilnya, hasil pengukurannya. Lalu diminta apakah ada perbedaan produksi berdasarkan metode A, B, dan C. Dibuat manual seperti saya di Excel tadi. Ya. Tapi membuatnya jangan cuma masukkan angka ini ke sini. Ya. Nanti langsung jadi. Maksud saya buat manual sendiri begini ya. Nanti rumus-rumus masukkan ya. Nanti kalian buat sendiri semuanya. Sudah selesai, dapatlah F menolak atau tidak menolak panelnya. Lalu buktikan dengan SPSS. Itu aja tugas manualnya supaya memahami ya. Memahami prosedurnya bagaimana itu. Di awal saya kenalkan ini hanya untuk logika saja. Logika bahwa disebut menolak itu kalau perbandingan antara keragaman antar kelompok dan dalam kelompok itu yang besar. Itu aja. Jadi kecenderungan menolak itu kalau F-nya besar. Artinya perbandingan antara keragaman antar kelompok dan di dalam kelompok. Kalau istilahnya di textbook ini, saya nggak pernah familiar istilahnya treatment dan error ya. Keragaman karena treatment dan keragaman karena error. Sum square treatment, sum square error. Sum square among, sum square within. Oke, ada pertanyaan? Teman-teman yang EP itu Kamis ada kuliah. Saya itu begini, ada Kamis itu ada nguji S3. Kira-kira ngujinya sih 1,5 jam. Tetapi karena yang nguji banyak, saya hanya kebagian paling nguji 15-10 menit, 10 menit nguji. Habis itu saya cuma dengerin aja. Dengerin atau boleh nggak dengerin. Jadi saya cenderung tidak akan mengubah jadwal. Saya hanya kalau pas giliran saya nanya, menguji begitu ya. Saya di kuliahnya break dulu barang 10 menit, 15 menit. Habis itu saya lanjutkan dulu. Daripada saya ganti-ganti hari. Nanti susah lagi nyari. Jadi tetap aja kuliahnya ya. Cuma nanti pas giliran saya yang uji itu sekitar 8. Baik, 7 atau 8. Kalau 10 menit aja nguji, udah 1 jam. Masing-masing orang 10 menit, 7 orang, 6 orang, itu udah 1 jam. Belum ada presentasi. Jadi memang harus singkat. Nguji itu singkat. Nguji S3 itu singkat. 10 menit. Jadi saya nanti, boleh jadi ketika saya nguji, udah selesai kuliahnya. Oke, itu aja yang takutnya nanti ketika ini Pak Widato kok. Jadi nanti saya akan pakai 2 laptop. Saya cuma dengerin. Saya nggak dengerin sih karena udah baca, jadi nggak dengerin. Yang diuji harus dengerin saya. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Jadi Kamis itu kita kuliah, tapi nanti ada kemungkinan saya break bareng 10 menit. Kira ada yang bertanya nggak? Kusir mau tanya. Iya Pak, tadi yang terkait tugasnya itu kan pakainya yang 1 perbedaan doang berarti ya Pak, bukan yang 2 perbedaan. Satu aja deh. Yang banyak itu saya takutnya memberatkan. Rumit itu. Di textbook aja ngomong 2. Ya kalau saya mau coba bagus itu. 1 aja deh Pak. Satu itu sunnah lah. Kalau dikerjakan bagus. Saya kasih bonus nanti. Kalau bisa dikerjakan itu karena segini, kalian tuh belajarnya tuh banyak.
materi kuliahnya banyak. Jadi kalau tugasnya terlalu berat, saya terlalu kesian juga. Itu aja sebenarnya. Kalau Sen mau bagus sih, nanti saya kasih bonus. Bagus itu Mbak. Kan hanya jumlah-jumlahkan aja. Pakai Excel itu tinggal kali-kalikan aja. Ya. Kalau perlu kalian nanti pakai 4. 4 apa? 4 4 apa? 4 4 berubah. Ini saya kasih contoh ya. Ini ada orang disertasi ke saya ya. Saya kasih contoh di bidang ekonomi atau apalah ya. Ini contohnya ini baru saya kerjakan 20 bulan 2 baru kemarin. Datanya nanti bisa begini. Ini ada datanya PAD ya. Ini kabupatennya. Faktor pertama kabupaten. Faktor kedua adalah tahun. Ya. Apakah ada perbedaan PAD karena perbedaan kabupaten? Apakah ada perbedaan PAD karena perbedaan tahun? Bisa begitu. Ya. Oke, saya coba nih ya. Saya coba gimana ya. PAD aja ya. File nih. Ya. Tahu PAD nggak kalian? Pendapatan asli daerah kan? Pendapatan anggaran daerah juga. Pendapatan asli daerah. Oh, asli. Ini ini kabupaten. Ini apa tadi ya? Ini tahun. Ini apa? PAD. Ini harus di coding. Kabupaten harus di coding ya. Nggak boleh. Ini kan teks. Saya kode di sini nanti 1 MTB 2 itu ya. Transform automatic record di coding automatic dikasih coding cup ini cup saya kasih nama kabupaten ya. Nanti saya punya variabel namanya kabupaten itu kan 1 2 3 ya. Di sini satu itu Buru, 2 Buru Selatan, 3 gitu ya. Oke, nah seterusnya kan. Nah sekarang ini sudah tahunnya nggak usah pakai desimal ya. Oke. Sama analyze compare GLM univariate. Ini PAD perbedaan antara tahun dan kabupaten. Kalau saya plotkan ya, tahun dan kabupaten atau kabupaten dan tahun, ya, atau tahun saja, atau kabupaten saja. Ya. Oke. Kosoknya tahun dan kabupaten ya. Pakai pakai atau ST ya. Ini hasilnya. Nah, ini wow. Jadi kebanyakan kali. Karena kebanyakan. Ini dia tidak kerjakan. Ya, degree of freedom-nya terlalu banyak kategorinya ya. Ini terlalu banyak kategorinya, kurang datanya. Terlalu banyak kategori atau kurang data. Oke. Saya mau cobakan ke sini yang tadi. Oke, squad limit ya. Oke. Ya. Sebentar ya. Squad limit.
analyze, compare min, GLM, ya. Ini plotnya, plot preparation dan college, atau college dan preparation, ya. Atau preparation saja, atau college saja, ya. Ini plotnya, ya. Ini posotnya, sudah tadi itu. Nah ini kalau lihat hasilnya, ya. Ini plotnya. Jadi tadi preparation nggak signifikan. Preparation itu nggak signifikan. Ya. Jadi skor ini tidak signifikan. Ya. Kalau college signifikan. 3 itu ya, 1 dan 2. 1 dan 2 itu tidak signifikan. 1 dan 3 signifikan, 2 dan 3 signifikan. Kelihatan di sini. Ya. Ini mungkin keragaman walaupun jarak ini jangan dianggap jauh. Karena kadang-kadang ini skalanya nggak proporsional. Coba 1 ke 2 segini. 500 ke 540 ini dekat sebenarnya. Ini dekat. Tapi kalau 550 ke 450 itu kan jauh. Ini jauh nih. 550 ke 450 jauh. Tapi di sini 500 ke 550 ke 450. 5. Ini skalanya nggak proporsional. Jangan lihat gambarnya. Gambarnya tidak proporsional. Ini dekat ini. 500 ke 510 kan dekat. Jadi preparation itu tidak signifikan. 500 ke 515 tidak signifikan. Tapi 525, 550, ke 450 kan 100 jarak. Dari sini ke sini 100. Dari sini ke sini cuma 40. 40. Jadi ini data ini jangan dilihat gambarnya, dilihat angkanya. Oke. Dia kan preparation tidak signifikan. Itu salah satu memang awalnya eksperimen desain itu untuk orang-orang teknis ya, kayak pertanian, orang di lab. Di lab itu ada tikus 100 ini dikasih hormon A, tikus B dikasih hormon B, tikus C dikasih hormon C gitu ya. Itu kayak begitu. Atau di pertanian ya, itu desain yang kita rancang membuat treatment. Nah, kalau data seperti ini, data seperti yang tadi saya buat tadi, yang ada tahun PAD itu kan data nggak kita rancang, nggak kita buat, nggak kita perintahkan, data sudah ada kita ambil. Data ini bukan kita mentreatment. Data itu perbedaan ini bukan karena kita yang nyuruh, ya, bukan kita yang mencari untuk gitu kan. Kita tidak membuat perlakuan. Kita tidak punya kuasa untuk membuat data ini. Data ini juga ada, data namanya data history. Tapi kalau data ini, data pelakuan ini, ya, belajar, kan kita cari ini. Kamu belajar pagi ya, kamu belajar siang ya, dan kurs. Kita punya kuasa untuk membuat data ini. Data sore, data pagi, data online kita create. Itu eksperimental. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya coba share. Itu latihannya. Saya sebentar. Ada yang nggak ada grupnya nggak ya? Saya di classroom itu nggak ada. Kelompok B ada punya classroom nggak? Punya ya. Punya. Nanti kumpulnya di classroom. Ada teman kita bilang ke saya itu nggak bisa masuk ke classroom. Kenapa ya? Kalau pakai UPN gitu. Iya Pak, buat yang EP, link Google Classroom-nya nggak bisa Pak buat pakai email UPN. Kalau pakai email lain? Kalau pakai email pribadi bisa. Jadi sebentar ya. Saya itu belum, saya masih agak baru di UPN ya. Saya belum terlalu familiar dengan lead-nya UPN. Saya ada kendala juga. Email saya itu karena kaitannya dengan negara ya, gitu. Jadi harus saya ke negara itu harus pakai email di mana saya bekerja.
di Pancasila. Itu gonta-ganti itu ada semacam kendala lah. Sehingga saya nggak terus terang, bagi saya email UPN itu bagi saya itu email yang nomor terakhir yang jarang saya kontrol. Ya. Tentu email-email dari kampus saya yang utama. Ya. Sehingga nggak saya pantau email dari mana, jarang saya pantau lah. Pertama ya memang udah ada emailnya, jadi nggak saya pantau email dari UPN. Sehingga saya yang terpantau cepat itu yang email pribadi sama email Pancasila. Tolonglah pakai dulu sementara pakai email pribadi dulu supaya bisa masuk, supaya bisa mengumpulkan. Kalau dikirim ke email saya itu berceceran. Ada yang kirim pagi, ada yang kirim Senin, ada yang Sabtu, itu sering terjadi kececeran. Ada yang kirim jam 8, ada yang kirim ke sore harinya. Itu yang kececer-cecer. Tapi kalau kelasnya pasti di situ. Tidak bisa kemana lagi. Itu ide saya. Tadinya mau saya suruh untuk kirim ke email kan. Menurut kenyataan sering-sering Pak saya kok nggak ada nilai saya gitu kan. Harus mengumpul, kececer gitu kan. Jadi sementara tetap pakai Classroom ya. Ini ada pertanyaan lain? Kalau nggak ada, saya cukup sekian. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bagi link recordnya ya Pak. Oh iya. Kak, sama yang pertemuan pertama juga link recordnya boleh. Yang yang apa? Yang EP ya, ya EP. Akhir ya.